Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini Anda sudah bersukacita, mengawali hari dengan syukur, dan punya niat untuk berbuat baik sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui perbuatan baik kita? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini gereja memperingati Hari Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Saya ingin berbicara tentang gereja karena ini adalah peristiwa gereja merayakan pesta yang bukan tentang pribadi, bukan tentang Yesus, bukan tentang Bunda Maria, bukan tentang Santo Santa, tetapi tentang gedung gereja, tentang gereja persisnya. Dan karena itu ini menarik, pasti gereja punya maksud tersendiri merayakan pemberkatan Basilika Lateran. Saudara-saudari terkasih, pemberkatan gereja sebetulnya pertama-tama bukan hanya masalah gedung, tetapi gereja sebagai simbol sekaligus sarana. Gereja bagi kita adalah tempat bertemu dengan Tuhan, tetapi juga tempat Tuhan tinggal dalam sakramen Maha Kudus dan menemani umatnya. Karena itu bukan sekedar gedung, melainkan peringatan sekaligus simbol supaya semua orang ketika ke dalam gereja, mereka langsung bertemu dengan yang ilahi, Sang Pencipta, Sang Kekasih, bertemu dengan Allah Bapa. Karena itu berbeda sekali antara berdoa di rumah dan berdoa di gereja. Seringkali ada orang yang mengatakan, bukankah kita bisa berdoa di mana-mana? Tidak harus ke gereja, berdoa di rumah juga bisa. Menurut saya, secara logis, menurut logika itu benar. Tetapi common sense dan realitas tidak. Pasti dia lupa bahwa manusia ini bukan hanya akal budi saja, melainkan juga berbadan, dan karena itu melekat emosi-emosi dan perasaan. Coba saja, kalau bisa berdoa di mana-mana sama. Berdoa di terminal yang sibuk sekali, orang lalu lalang, orang tergesa-gesa, dengan berdoa di sebuah gereja yang hening, tenang, kusuk, pasti beda. Karena pribadi manusia bukan hanya akal budi saja, tapi juga ada badan yang memuat perasaan dan emosi. Maka gereja merupakan tempat yang seperti oase di padang gurun. Seperti sumber air yang jernih di tengah belantara yang ganas. Maka tempat-tempat suci seperti bait Allah biasanya ada pintu gerbang utama, di mana di situ begitu banyak orang bisa ketemu. Lalu pintu gerbang kedua, hanya orang-orang tertentu yang memang punya kepentingan untuk berdoa. Lalu ada bagian yang kudus, yang hanya imam boleh masuk. Sama juga seperti tempat-tempat suci di Jepang, ada gerbang yang namanya tori. Itu biasanya ada tiga gerbang. Yang pertama supaya ketika masuk gerbang pertama meninggalkan pikiran-pikiran yang duniawi, urusan-urusan pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Kemudian gerbang yang kedua meninggalkan pikiran-pikiran egoistik yang hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian gerbang yang ketiga masuk bertemu dengan Sang Pencipta, Allah yang agung. Nah, gereja juga seperti itu. Ada pintu gerbangnya. Yang pertama, supaya orang bisa masuk ke daerah suci. Di situ masih bisa ketemu dengan siapa-siapa, di situ bisa ngobrol. Tapi kemudian ada bagian-bagian yang lebih suci, aula, tempat pertemuan-pertemuan khusus untuk masalah keimanan, cinta kasih dan sebagainya. Dan kemudian masuk ke gereja, di mana Allah bertahta, sakramen Maha Kudus ada di situ. Gereja mestinya membantu kita juga untuk meninggalkan perkara-perkara duniawi. Sehingga ketika kita masuk dan bertemu dengan Allah, kita bertemu dalam konteks yang berbeda sekali, berubah suasananya.
Karena kita bertemu dengan antara Allah dan manusia, antara pencipta dengan ciptaannya. Itu seperti merecharge kembali, ngecas kembali, atau mereset. Kalau kita sudah terlalu penuh dengan banyak muatan yang positif dan negatif, di hadapan Allah semua itu dibersihkan. Kemudian hanya bertemu sebagai pribadi, pencipta dan ciptaannya. Dan pertemuan itu mengubah segala-galanya. Seperti meriset kembali. Karena itu jangan dibalik. Kita membawa perkara-perkara duniawi, urusan-urusan bisnis, kepentingan ini, kepentingan itu di dalam gereja. Apalagi berbisnis di gereja, itu sungguh-sungguh kacau. Kalau bisa kita menjadikan gereja tempat suci, oase di padang gurun. Ketika di luar itu panas, banyak bahaya, terlalu banyak pikiran, angin, ribut, badai dan sebagainya, masuk ke dalam gereja seperti maknyes. Karena itu oase, penuh dengan kesegaran, air yang tenang, bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Kalau bisa semua dirontokkan di luar gereja, lalu dibaharui segala-galanya, dibuat segar kembali, diriset kembali. Memasuki gereja berarti seperti masuk ke dalam pancuran yang memancarkan air yang jernih. Ketika kita penuh dengan lumpur, kotoran duniawi ini, masuk ke sana, menerima curahan air itu dan semuanya menjadi bersih kembali. Menjadi fitri, seperti citra Allah saat kita diciptakan. Karena itu gereja digambarkan seperti aliran sungai, di mana air itu mengalir akan membawa kehidupan, kesegaran, buah-buahan, kebersihan. Maka gereja bukan sekedar gereja, tetapi tempat Allah bersemayam, tempat kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta, tempat kita bisa membaharui diri, membersihkan diri kita, dan juga tempat simbol bahwa Allah menyertai kita, Immanuel, kita tidak sendirian. Kalau Anda mengalami keributan di sana-sini, mengalami keputusasaan, datanglah ke gereja, ke tempat suci, di mana Allah bertahta menanti kita memberikan kelegaan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi gereja bukan sekedar bangunan yang sama dengan bangunan-bangunan yang lain, tidak. Disitulah Allah ada, menyatakan diri, aku menyertaimu sampai akhir zaman, dalam suka duka, juga dalam pandemi. Aku ada di tengah-tengahmu, memberikan pelindungan dan berkat. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka kalau Anda diizinkan untuk bisa merayakan Ekaristi karena memenuhi syarat usia, kesehatan, datanglah supaya Anda bisa membaharui diri dan memperoleh kekuatan dari Allah yang selalu menyertai kita. Kalau memang yang belum bisa, akan dicarikan jalan supaya tetap bisa bertemu dan Allah yang menghadirkan dirinya di dalam hidup Anda. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mensyukuri. Dan apabila kita kehilangan jalan, kita ingat ada Tuhan yang selalu bersama kita. Gereja itulah lambang sekaligus sarana, karena bukan hanya lambang. Begitu Anda masuk, Anda memperoleh kenyataan, dibaharui, disempurnakan, dibersihkan. Dan jangan lupa, gereja itu dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini, Petrus. Tuhan yang mendirikan. Dan untuk mendirikan gerejanya itu, kita harus ingat perjuangan Tuhan luar biasa. Dari Allah jadi manusia kemudian menderita begitu hebat dan wafat. Supaya dia bisa mewariskan seluruh kekayaannya di dalam gereja. Gereja itu adalah warisan keselamatan. Melalui sakramen-sakramennya, Tuhan Yesus mewariskan seluruh sarana keselamatan. Dengan merayakan sakramen-sakramen gereja, kita bisa bersatu dengan Tuhan
Dan itulah keselamatan, itulah shalom. Ketika Allah dan manusia menjadi satu, surga. Maka saudara-saudari terkasih, jangan mengatakan lagi bahwa toh saya bisa berdoa di mana-mana, di rumah juga bisa. No, enggak bisa. Itu secara akal budi bisa. Tetapi kita bukan hanya akal budi, kita bukan hanya pikiran, kita punya juga badan, kita juga punya perasaan, kita juga punya emosi. Gereja tentu beda dengan berdoa di tempat lain. Apalagi gereja-gereja yang suci, di mana ada orang-orang kudus yang pernah ada di situ. Aura sucinya luar biasa. Tidak pernah sama dengan pasar atau klub atau kafe. Tentu beda sekali. Karena kita bukan hanya pikiran. Kita juga ada roh, ada jiwa, ada perasaan. Nanti kalau kita hanya pikiran saja, nanti surganya juga intelektual saja. Badan kita tidak masuk, jiwa kita tidak masuk. Hanya pikiran kita yang masuk ke surga. Surganya intelektual, nerakanya juga intelektual, tidak pernah real. Yang real adalah lengkap. Badan, jiwa, roh, pikiran, dan perasaan. Maka mari kita merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang nampak jelas di dalam gerejanya. Maka merayakan iman kita di dalam gereja adalah kesempatan yang istimewa ketika Allah dan manusia bisa bersatu. Tempat kita meriset kembali, membaharui diri, dan meninggalkan segala yang tidak perlu. Ketika kita hanya berhadapan dengan Sang Pencipta yang sangat mengasihi ciptaannya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita lebih menghargai Allah yang hadir di dalam gerejanya. Allah yang menunggu kita untuk selalu memberikan kelegaan. Allah yang siap untuk membersihkan kita dari semua pikiran, beban-beban yang tidak perlu. Dan dengan demikian kita bisa bersatu dengan Tuhan, bahkan di dunia ini merasakan keselamatan, merasakan shalom, merasakan surga. Ketika Allah dan manusia bersatu di dalam kasih. Tuhan memberkati.